Mengawali informasi kita pemirsa, Badan Pengusahaan Batam dan PT Bandara Internasional Batam yang merupakan konsorsium Angkasa Pura I atau Persero International Airport Corporation PT Wijaya Karya Tbk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan Bandara Hang Nadiem. Republic of Indonesia, represented by Mr. Kim Dong-chin. Acara yang digelar di Hotel Radisson Sukajadi tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Kepala BP Batam HM Rudi dan Direktur PT Bandara Internasional Batam Fikri Ilham Kurniansyah. Disaksikan secara langsung oleh CEO IIAC Kim Kyung Wook, Dirut Wijaya Karya, Dirut Angkasa Pura I dan perwakilan Dubes Korea untuk Indonesia. Kepala Batam HM Rudi mengatakan ruang lingkup PKS ini meliputi renovasi, pembangunan, dan pengelolaan serta pengoperasian Bandar Udara Hang Nadiem. Kerjasama akan berlangsung 25 tahun dengan penerimaan yang akan diperoleh BP Batam adalah berupa infrastruktur Terminal 1 dan Terminal 2, revenue sharing operasional umum, dan revenue sharing kargo. Diharapkan KPBU Bandara Hang Nadiem dapat mengelola bandara secara lebih profesional guna mendukung Batam sebagai hub logistik yang akan memberikan multi-pillar efek bagi sektor-sektor lain nantinya yang akan terakumulasi memacu daya saing Batam di kancah internasional, termasuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Batam dan Indonesia. Daripada isi PKS ini sendiri, termasuk target yang mau dikejar itu sudah akan dimuat dalam itu sendiri. Maka kita lapor ke Pak Menko, ini akan kita lakukan dan perintah beliau segera dilaksanakan. Tentu target yang kita kejar kalau boleh cepat, kenapa lambat? Kalau tidak perlu tunggu 6 bulan, ya besok juga boleh jalan kalau boleh siap. Kalau kita maunya cepat-cepat saja, kenapa? Karena kita ingin proses apapun yang kita lakukan bisa lebih cepat dinikmati oleh masyarakat Republik Indonesia, khusus Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Intinya bagaimana yang disampaikan itu juga akan kita laksanakan. Tentu saya sebagai Kepala BP Batam ingin setelah kita kontrak ini semua akan kita bahas, termasuk tadi ada renovasi Terminal 1, pembangunan Terminal 2, ada kargo, yang jalan masuk, semua akan kita dudukkan. Intinya ini akan tetap segera kita lakukan. Ya seterusnya tidak mungkin akan dilepas langsung secara otomatis, maksud saya para SDM di sana. Tidak akan didirect lah. Kalau dari Korea juga pusing juga mungkin ini. Tapi yang penting sumber daya manusia di nasional ini bisa untuk menangani sesuai dengan target atau apa yang mereka maukan. Kalau kita ingin berubah, maka kita harus sama-sama mengikuti. Kalau tidak, maka akan begini-begini aja kayak seperti sekarang ini. Kenapa saya minta lepas di lelang? Salah satunya itu. Saya ingin ada perubahan. Perubahan, kalau kita ingin perubahan, maka seluruh yang ada harus kita rubah, termasuk SDM. Sering saya sampaikan, maaf, kalau bisa kita kerja satu hari ini 2 jam, targetnya 8 jam, baru kembali ke 8 jam. Kita bayangkan kalau 2 jam kita dapat 10, bisa 8 jam, kalikan 4 kali lipat. Artinya proses target misalnya 25 tahun, 5 tahun sudah tercapai. Dengan jaringan Incheon dan Angkasa Pura juga diharapkan dapat memulihkan pariwisata Batam, Bintan, dan Karimun dan bisa membantu direct logistik industri dari Korea. Nilai investasi proyek ini sebesar 6,9 triliun rupiah dan berlangsung selama 25 tahun. Diharapkan memberi manfaat pada BP Batam sebesar 34,58 triliun rupiah. Ajun TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.